Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi qudratihi wa iradatihi tukhlaqul ardu was samawat wa bi rahmatihi wa karamatihi tughfarudz dzunub was sayyi'at. Usolli wa usallim ala Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal maqlumat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengawali aktivitas kita dengan memaksimalkan, mengoptimalkan amaliyah kita di masjid ini, di rumah Allah ini. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur 1 atau 2 hari ke depan kita akan dipertemukan, disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan tahun ini. Seperti sejak awal kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, kami mohon padamu agar di bulan Rajab dan Sya'ban ini dicurah limpahkan keberkahannya dan kami bisa sampai ke bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat sehingga bisa memaksimalkan ibadah di bulan ini. Kita akan membahas, mentadaburi ayat ke-27 sampai dengan ayat 29. Ayat 27 dan atau sampai dengan ayat 29 ini dikelompokkan khususnya dalam tafsir Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. 3 ayat ini. Coba perhatikan, barangkali kita bisa menangkap makna dari ayat 27 sampai 29 ini. Wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kufur, orang yang tidak beriman berkata, laula unzila alaihi ayatu mir rabbih. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu tanda atau mukjizat dari Tuhannya? Jadi perkataan orang-orang kufur, orang yang tidak beriman, mereka mengatakan mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad sesuatu keistimewaan dari Allah. Gitu. Keistimewaan seperti yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum. Mengapa tidak? Mereka tidak memahami begitu. Bahwa Allah sudah menurunkan Al-Quran. Karena yang mereka inginkan, seorang nabi itu memiliki keistimewaan. Mukjizat. Misalnya, dia punya kekuatan melebihi kekuatan manusia yang lain. Menghidupkan yang mati misalnya. Kemudian mengabulkan, memenuhi apa yang diminta oleh umatnya. Gitu. Tapi jawabannya atas pertanyaan itu begini. Qul, katakan Muhammad, innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki atau memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Jadi jawabannya dari pertanyaan itu, jadi kalau pertanyaannya mengapa sih Allah tidak menurunkan kepada Muhammad itu mukjizat yang bisa secara langsung terlihat oleh mereka? Gitu. Nah, jawabannya innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Gitu. Jawabannya adalah sesungguhnya Allah menyesatkan atau membiarkan orang tersesat ya, karena keangkuhannya orang itu. Dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah.
Artinya apa? Kelahiran Rasulullah, kenabian Rasulullah, risalah Rasulullah, diturunkannya Al-Quran. Terus sampai sedemikian rupa perangkat keyakinan dalam ajaran agama, itu menjadi ujian. Apakah orang yang sesat, orang yang tidak mau mengambil tanda-tanda itu terus dalam kesesatannya, atau dia mengambil petunjuk, gitu. Jadi kalau ada ayat Al-Quran, nanti tafsirannya dijelaskan. Jadi kalau ada ayat Al-Quran, bagi orang yang atau orang yang punya kesadaran tinggi, orang yang beriman maksudnya, dia akan semakin yakin bahwa Al-Quran itu benar, Allah itu benar, Rasulullah itu benar. Tapi bagi orang tertentu, belum tentu ayat Al-Quran itu meneguhkan keyakinan, tidak sedikit orang yang menolaknya. Gitu. Itu. Nah, penjelasannya nanti didasarkan pada riwayat-riwayat yang lain. Nah, adapun orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, itu adalah orang yang punya keinginan untuk selalu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, jadi dijelaskan oleh ayat 28 bahwa Allah membiarkan manusia yang angkuh, yang sombong dengan kesesatannya. Yang kedua, Allah memberi petunjuk kepada orang yang bertaubat. Siapa orang yang bertaubat? Orang yang beriman, ya, dan orang yang hatinya selalu zikir pada Allah. Karena ingatlah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah itu, mengingat Allah itu, mengingat kekuasaan dan kehendak Allah, mengingat murka Allah manakala kita abai, mengingat janji-janji Allah. Dengan zikir kepada Allah itu tatmainnul qulub. Jadi supaya kita bisa tenang hati kita, berzikir saja pada Allah. Berzikir bisa mengucapkan secara lisan tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sempurna, atau zikir kepada Allah melalui tilawah, membaca Al-Quran. Itu juga zikir pada Allah. Nah, kemudian orang yang beriman dan beramal soleh, tubalam, bagi mereka kebahagiaan, ya, tubalahum, kebahagiaan, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Ya, itu pengertian dari ketiga ayat itu. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat 27 itu adalah sebagai cara Allah mengungkapkan kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan sampai kepada kita tentang perkataan orang-orang yang musyrik. Orang yang musyrik itu selalu, ya, kenapa Nabi Muhammad itu tidak disertakan kepadanya dengan keistimewaan kemujizatan? Itu yang mereka inginkan. Nah, kemudian ungkapannya laula, ya, di situ ada laula. Laula, atau artinya mengapa tidak? Mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kemujizatannya dari Allah? Nah, ini paralel dengan ayat kelima surat Al-Anbiya. Maka di ayat kelima surat Al-Anbiya itu, falyati nabi ayatin, coba buktikan kepada kami suatu tanda, maksudnya mukjizat, kama ursilal awwalun, sebagaimana yang diberikan tanda mukjizat itu kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Ada nabi yang punya keistimewaan bisa sesegera mungkin menyembuhkan orang sakit, nabi menghidupkan orang mati, kemudian punya tongkat, ketika dipukul menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Dalam pikiran orang-orang musyrik Arab pada zaman itu, mengapa? Falyati, ya, buktikan kepada kami, datangkan kepada kami tanda itu. Jadi mereka menghendaki agar Muhammad membuktikan kerasulan. Nah, ini padahal kita tahu persis bahwa bagaimana mukjizat yang diturunkan kepada Nabi itu sesuai atau kompatibel dengan situasi masyarakat yang ada pada saat itu. Ketika ilmu sihir merajalela, maka Allah menurunkan, ya, kelebihannya untuk dapat mengalahkan ilmu sihir yang ada di kalangan mereka.
Tapi masyarakat Arab terkenal dengan keistimewaan mereka adalah bahasanya. Jadi pada zaman jahiliyah itu, menjelang dan di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, di sekitar kota Mekah itu diadakan festival. Di festival itu setiap kabilah yang ada memajukan orang-orang yang pintar, yang pandai di dalam menyenandungkan karya-karya, ya, yang disebut dengan syair atau syair. Sehingga ini berkembang. Kita juga menggunakan kata syair itu dalam kosakata bahasa Indonesia, padahal itu dari Arab, dari kosakata Arab. Di situ terkenal ada 7 qasidah. Yang 7 qasidah itu asapul mu'allaqat, disenandungkan, dipuji. Seorang penyair itu luar biasa. Jadi kalau dalam suatu kabilah tidak ada penyair, kabilah itu ya sudah tereliminasi kehebatan. Tapi manakala satu kabilah, satu suku di kalangan bangsa Arab ada penyair, maka terangkatlah harkat martabatnya karena ada penyair sebagai juru bicara. Ada 7. Ya, berdasarkan satu riwayat. Kemudian syair-syair itu setelah disenandungkan, ditulis begitu dengan tinta emas. Ya. Jadi budaya tulis itu sudah ada. Ya, 150 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Tuktabu bima izhab, dengan tinta emas, setelah selesai digantungkan di dinding Ka'bah. Ini penyair ini, supaya bentuk apresiasi masyarakat terhadap kepiawaian seorang penyair. Jadi di dinding Ka'bah itu penuh. Nah, karena digantungkan di dinding Ka'bah, mu'allaqah itu ya disebut mu'allaqah. Mu'allaqah itu tergantung. Jadi qasidah mu'allaqah. Kalau ibu-ibu di Google tulis mu'allaqah, nah itu ada penjelasan. Syair zaman jahiliyah, produk penyair sebelum Islam yang digantungkan di dinding Ka'bah. Nah, itu ya. Apa isi syairnya itu? Memuji-muji kabilahnya, mengejek kabilah lain, atau berasi maksud, mengeksploitasi kecantikan seorang perempuan, kemudian rasa keinginan memiliki perempuan itu diungkapkan. Makanya oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ditentang. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair jahiliyah itu dalam surat Asy-Syu'ara, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Mereka itu diikuti oleh orang-orang yang ghawun, orang yang sesat, orang yang tidak punya kesadaran sebagai manusia. Alam taro fi kulli wadin yahimun. Para penyair itu kalau dia berkelana sampai ke lembah, yahimun, mereka berimajinasi apa yang mereka lakukan di lembah-lembah padang pasir itu. Wahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak mereka lakukan. Nah, itu. Jadi dilawan begitu. Dijelaskan oleh Allah, itulah karakter para penyair jahiliyah. Nah, ini kehebatan mereka itu luar biasa, sehingga produktivitas syair, karya sastra umumnya pada zaman menjelang dan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu betapa masifnya. Ya. Jadi melebihi kekuatan seorang pejuang dengan pedang. Dia lebih terhormat seorang penyair ketimbang panglima perang. Di kabilah itu, ya karena kebiasaan mereka sering ada peperangan antar kabilah. Ya. Makanya bangsa Arab itu begitu. Sejak zaman jahiliyah, perang antar kabilah itu tidak pernah selesai. Ada yang 40 tahun. Ada yang mungkin sepanjang kehidupan mereka berseteru dengan kabilah lawan. Nah, yang paling hebat itu manakala mereka melawan kabilah lain itu dengan menyenandungkan kata-kata dalam bentuk syair itu. Mengapa? Karena kalau menyerang dengan syair, rasa sakitnya kepada hati mereka itu lebih sakit ketimbang luka karena pedang atau tembusan panah. Mereka mengatakan begitu. Nah, itulah makanya mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu untuk melawan kehebatan, keangkara murkaan orang-orang pada zaman itu, diturunkan Al-Quran. Ya. Itulah mujizat. Jadi bukan hanya sebagai sesuatu yang ajarannya ada dalam kitab suci, tetapi menyerang kemampuan berbahasa mereka dengan bahasa Al-Quran. Ya. Nah, mulai setelah Al-Quran itu diturunkan, maka para penyair itu beralih dari membuat syair puisi yang tadi berimajinasi, ya, yang tidak keruan, mulai mereka beralih. Ada Al-Quran dan mereka mengakui, ya,
kelebihan kandungan bahasa, nilai-nilai keutamaan bahasa dan sastra Al-Quran itu ternyata mengalahkan kemampuan mereka dalam bersair. Makanya ada seorang penyair namanya Labib bin Rabi'ah, dia mengatakan dia hidup sebelum Nabi Muhammad lahir, kemudian setelah Nabi Muhammad lahir dan Islam dikembangkan, dia sempat masuk Islam. Ya, jadi dia lahir di dua masa itu. Dia katakan, Alhamdulillahilladzi lam ya'tini ajali. Saya bersyukur kepada Allah tidak mati hatta iktasaitu minal islami sirbala, sehingga aku bisa memeluk Islam. Jadi ajalku belum tiba, alhamdulillah aku sudah memeluk Islam. Dikatakan dalam sejarahnya bahwa dia hanya ketika Islam datang, Al-Quran menggantikan kesibukan mereka dalam bersastra, padahal dia sebelumnya menulis atau mengarang beratus-ratus bait syair. Setelah Islam datang, dia hanya satu bait itu saja. Alhamdulillahilladzi lam ya'tini ajali hatta taksaitu minal islami sirbala. Itu syair yang dia ungkapkan setelah dia masuk Islam. Ya. Jadi begitu berpengaruhnya. Makanya terjadi pada saat Al-Quran menjadi bacaan pertama dan utama di kalangan masyarakat pada saat itu, perhatian mereka tidak terhadap syair berkurang. Para penyair juga berkurang, lebih sibuk mempelajari Al-Quran, menuliskan Al-Quran. Seperti para sahabat. Ya. Zaid bin Sabit tugasnya menuliskan wahyu. Kata Nabi, tuliskan wahai Zaid ayat ini. Dituliskan di media yang tersedia. Ya. Di kulit kayu, kulit binatang dengan pena yang sangat terbatas. Mungkin juga di batu. Nah itu. Kemudian setelah zaman Abu Bakar, Rasulullah meninggal, zaman Abu Bakar, Al-Quran itu diusulkan oleh Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar. Karena banyak para penghafal Al-Quran sudah banyak yang gugur, bagaimana kalau saya mengusulkan, kata Umar bin Khattab, untuk dibuatkan mushaf. Jadi dibuatkan mushaf. Semua tulisan yang tercecer itu dikumpulkan, semua penghafal dikumpulkan, oleh Zaid bin Sabit dituliskan dari awal sampai akhir. Itu mukjizat. Sampai hari ini. Sudah 14 abad lebih, Al-Quran bisa dikritik, bisa didebat, baik aspek kebahasaan maupun aspek kontennya, isi, silakan. Ternyata semakin dikritik, semakin membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah bukan ciptaan, bukan karangan manusia. Bahkan justru dari Al-Quran lah, di abad kedua Hijriah mulai berkembang ilmu-ilmu pengetahuan. Bagaimana mengambil hukum? Ya, ada berkembang ilmu fikih, ilmu bahasa, luar biasa banyak. Bukan hanya gramatikanya saja, tetapi juga filosofi kebahasaan yang lain. Setidak-tidaknya ada 12 cabang ilmu pengetahuan yang muncul khusus tentang bahasa. Belum ilmu-ilmu lain. Termasuk juga sekarang dikembangkan ya, oleh para peneliti berikutnya tentang ilmu politik, ya, ilmu sosial, ilmu-ilmu kealaman, ya, ilmu pertanian, ilmu-ilmu kebumian, dan seterusnya. Itu dari Al-Quran. Itu mukjizatnya. Jadi kalau mereka orang-orang musyrik mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad? Karena konteksnya bukan itu. Ya, Nabi Muhammad ketika ikut di perang Uhud, kemudian dia terluka, ya itu sebagai manusia terluka. Jadi keinginan mereka itu adalah Nabi Muhammad diberikan mukjizat seperti nabi-nabi yang lain. Padahal zamannya sudah berbeda. Sehingga Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad sudah tidak ada, ya, sudah wafat, tapi kehebatan Al-Quran itu masih bisa kita uji. Begitu. Nah itu. Nah, jadi berdasarkan ayat 5 surat Al-Anbiya, mereka menginginkan kemujizatan Nabi Muhammad itu seperti apa yang didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti kepada Nabi Musa, ya, tongkat menjadi ular, mengalahkan para ahli sihir, begitu. Ya, Nabi Muhammad, keistimewaannya, mukjizatnya adalah Al-Quran. Kemudian, sebetulnya Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah kelebihan apapun yang Nabi Muhammad inginkan, Allah pasti mengabulkan. Tapi oleh Nabi Muhammad itu tidak dimanfaatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Misalnya, wa innallaha qadirun ala ijabati ma sa'alu. Allah itu kuasa untuk menjawab atau mengabulkan apa yang mereka pertanyakan atau yang mereka inginkan. Jadi kalau orang-orang musyrik bertanya seperti itu, Nabi Muhammad itu sudah diberikan oleh Allah. Kalau betul-betul kaum Muhammad menginginkan, akan saya kabulkan. Ini ada hadis.
Annallaha auha ila rasulihi lamma sa'aluhu ayyuhawila lahumus sofa dhahaba. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya lamma sa'aluhu, pada saat orang-orang musyrik bertanya atau meminta agar bukit Sofa itu dijadikan sebagai bukit yang isinya dhahaban emas. Wa ayyujriya lahum yanbu'a, agar keluar mata air dari bukit Sofa itu. Wa ayyuziha al-jibala min hauli Makkah. Ya. Dan setiap bukit yang ada di sekitar Mekah itu, ya, bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah itu digeserkan supaya ada hamparan yang luas, di mana hamparan yang luas ini menjadi murujun wabasatin, menjadi padang yang luas dan berupa kebun-kebun dan lapangan-lapangan rumput yang hijau. Nah, kemudian Allah mengatakan, "Insita ya Muhammad," apa itu? Kalau engkau betul-betul menginginkan Muhammad, bukit Sofa jadi bukit emas, kemudian bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah itu digeser, dan di Mekah itu menjadi lapangan rumput dan kebun-kebun yang bagus. Kalau itu yang kau kendaki, aku bisa kata Allah memberikan. Tetapi fa in kafaru u'adzibuhum adzaban la u'adzibu adam minal alam. Tapi jika mereka kufur, ya, jika mereka kufur, aku akan mengazab mereka dengan suatu azab yang tidak pernah diturunkan kepada siapapun. Gitu. Wa in syi'ta fatahtu 'alaihim babat taubah wa rahmah. Jika engkau menginginkan Muhammad, akan aku bukakan pintu taubat dan pintu rahmat. Apa kata Muhammad ketika dikatakan seperti itu oleh Allah? Dia katakan, bal taftahu lahum babat taubah wa rahmah. Tidak, bukanlah olehmu pintu taubat dan rahmat buat mereka. Jadi Nabi Muhammad mendidik kita agar kita berislam ini bukan karena ketakutan terhadap apa yang dimiliki mukjizat dari Nabi Muhammad, tapi kita melakukannya karena atas dasar pikiran dan akal sehat itu. Itu keinginan dalam Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad ketika ditantang oleh Allah, jika kau ingin Muhammad, apa yang dimintakan oleh orang-orang musyrik akan saya bisa kabulkan, kata Allah. Termasuk pintu taubat dan pintu rahmat itu akan aku berikan kepada. Tapi Nabi Muhammad tidak menginginkan itu. Bal aftahu lahum babat taubah wa rahmat. Pintu taubat dan pintu rahmat itu tidak akan aku minta supaya ada pada genggamanku, kata Muhammad, tapi tetap menjadi otoritasmu. Itu. Ya. Jadi betapa hebatnya serangan orang-orang musyrik. Masa seorang nabi, ya, masih kalau ada orang yang melempar kena dia badannya atau giginya patah. Nah, mereka itu tidak seperti itu mengejeknya kepada Nabi Muhammad. Makanya oleh Allah, jika engkau, ya, makanya ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, ya, berdakwah ke Taif ini yang sering disampaikan oleh para mubalik. Apa yang didapatkan perlakuan dari penduduk Taif? Nabi Muhammad dilempari oleh penduduk Taif. Malaikat mengatakan di situ, ya Muhammad, jika engkau mengizinkan, akan aku tibakan ini gunung Uhud itu untuk menghancur leburkan penduduk Taif. Tapi apa jawabannya? Tidak usah, nggak perlu. Ya. Dan dia katakan, Allahumma hdi qaumi, berikanlah petunjuk kepada kaum. Allahumma hdi qaum, petunjuk. Gunakan akal sehat mereka, gunakan pikiran cerdas mereka. Karena mereka itu kaum yang tidak tahu. Jadi hadirin rahimakumullah, sebetulnya Nabi Muhammad mampu untuk menjamin supaya kita ini kalau bertarung menang terus, dan kita selalu berada pada tingkat umat yang paling terhormat di muka bumi. Tapi Nabi Muhammad tidak meminta itu kepada Allah, karena Nabi Muhammad ingin umatnya itu menggunakan akal pikiran, akal sehat. Makanya dalam Al-Quran itu ada hidayah, petunjuk-petunjuk. Apalah ta'qilun, apakah tidak berakal? Ya. Bahkan dalam surat Al-Anbiya, ya, Allah mengatakan, walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Nah, sungguh kami sudah menurunkan kepada kalian suatu kitab, sebuah kitab, maksudnya Al-Quran. Fihi, dalam Al-Quran itu dzikrukum. Ada sumber keterhormatan kalian, ada sumber kemuliaan, ada sebab-sebab yang bisa menyebabkan kalian terhormat dalam itu. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, tidak menggunakan akal? Jadi Nabi Muhammad tahu potensi manusia seperti kita ini, kita diberikan akal pikiran, diberikan hati nurani, diberikan apa yang ada pada diri kita, supaya ini jadi potensi untuk meningkatkan keimanan, bukan karena takut mukjizat yang diturunkan kepada Nabi. Begitu. Ya.
Nah, makanya mukjizatnya itu Al-Quran nih, di sini di Al-Quran ini ada sumber keutamaan kali. Pelajari, baca, maka betapa hebatnya Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita untuk tidak berhenti membaca Al-Quran. Apalagi menjelang atau di saat bulan suci Ramadan ini. Begitu. Silahkan. Karena di situ sudah lengkap. Jadi bukan karena jaminan nabinya. Persoalan sampai Allah mengatakan, kalau kau inginkan, akan kuberikan pintu tobat itu kepada genggamanmu. Bal taftahu lahum babat taubah warah. Pintu, kunci taubat dan rahmat itu tetap ada padamu ya Allah untuk bisa diminta oleh mereka, maksudnya oleh umatku. Begitu. Nah, kemudian di dalam salah satu ayat Allah mengatakan kepada Rasul, ya, di ayat ke-27 ini, Qul innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Nah, itu. Sesungguhnya Allah dapat membiarkan kesesatan orang yang dikehendaki. Kenapa? Kalau Allah kuasa ketika kita berada pada jalan yang salah, kemudian kita bisa segera sadar. Tapi kenapa dibiarkan? Orang yang jahat dibiarkan kejahatan. Orang yang culas tetap pada sikap dan karakter keculasannya. Dibiarkan oleh Allah. Karena diharapkan dengan dibiarkannya itu, dia menggunakan akal pikiran. Bukan Allah tidak kuasa, tidak berkeinginan, tapi dibiarkan. Dia untuk menggunakan akal pikirannya, semua potensi dirinya, ilmu pengetahuannya. Begitu. Jadi kita beragama sebagai seorang muslim, bukan karena doktrin keagamaan, tapi karena ilmu yang kita dapatkan. Begitu. Kesadaran kita untuk beragama itu karena memang tidak ada alternatif lain. Baik alasan rasionalnya maupun alasan emosional kita, maupun alasan dalil naklinya begitu. Ya kalau memang dia masih tetap ingin sesat dan ingin disesatkan, silakan saja. Karena nanti ada perhitungannya. Makanya begitu. Jadi kalau kita selalu ya memandang kok saya ini beribadah taat, saya muslim, berupaya berikhtiar menjadi muslim yang baik, yang soleh dan solihah. Tapi kok kehidupan seperti ini? Apakah Allah tidak menolong? Menolong. Tapi Allah membiarkan kita untuk menggunakan akal pikiran. Untuk menggunakan potensi yang ada pada diri kita. Untuk terus mencari ilmu. Karena kalau semuanya ditanggulangi oleh Allah, tidak akan ada ilmu berkembang. Mengapa dalam Islam itu terus berkembang? Nah, termasuk ketika ada perbedaan di antara umat, silakan terus. Ya. Bukan sesuatu yang menyebabkan perpecahan. Apakah semakin dewasa di situ? Makanya muncullah rumusan para ulama. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu harus menjadi rahmah. Apa artinya? Disitulah berkembang ilmu pengetahuan. Saling berdebat secara rasional, silakan. Gitu. Jadi bukan Allah tidak sayang kepada kita, tapi sayangnya Allah kepada kita itu supaya kita menggunakan akal pikiran sehat, menggunakan petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Begitu relasinya. Ya makanya, katakan Muhammad innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Allah menyesatkan orang yang dikendakinya, Allah memberi petunjuk kepada orang yang taubat. Ya. Gitu. Jadi al-hadis sawaun, al-mudillu wal hadis sawaun dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Yang sesat dan yang mendapatkan petunjuk sama. Artinya apa? Bisa jadi orang yang mendapat petunjuk hari ini bisa beralih. Makanya jangan heran kalau ada orang yang tiba-tiba dia tertarik terhadap Islam atau sebaliknya ada orang yang murtad gitu guys. Disitulah ujiannya. Disitulah kehebatan agama. Kita melakukan sesuatu itu didasarkan pada akal pikiran yang sehat. Ba'asar Rasulullah bi ayatin ala wafqi maktarohu. Awalam yujibhum ila su'alihim. Fa innal hidayah wal idlal laisa manuton bidzalika wala adami. Bahwasannya Allah menyesatkan dan memberikan petunjuk. Baik dia memberikan mukjizat kepada Rasulnya sesuai dengan apa yang mereka minta ataupun tidak memperkenankan permintaan mereka. Karena sesungguhnya hidayah dan penyesatan tiada kaitannya dengan keberadaan dan ketiadaan hal tersebut. Jadi kalau ada orang yang tersesat, ada orang yang mendapat petunjuk, bukan karena adanya mukjizat itu. Ya, begitu. Bahkan dalam surat Yunus ayat 101 itu disebutkan, wa ma tughmil ayatu wan nuzuru ala qaumil la yu'minun.
tidaklah bermanfaat. Artinya tidaklah menjadi pelajaran tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi bagi orang yang tidak mau beriman, sehebat apapun kita memberikan ajakan, himbauan, tetap saja tidak akan. Karena bukan persoalan itu. Jadi orang musyrik turunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Bukan itu dalam Islam, tapi sejauh mana kesadaran itu muncul dari diri. Begitu. Jadi barangkali begini. Di ayat 101 surat Yunus itu tidak bermanfaat tanda kekuasaan Allah. Kita sering melihat, menyaksikan betapa dalam hidup ini terjadi berbagai macam bencana. Bencana-bencana, kemaksiatan-kemaksiatan. Bagi orang mukmin, adanya bencana, adanya musibah, adanya wabah, bisa jadi pelajaran bagi orang mukmin. Tapi bagi orang kafir tetap. Orang yang culas tetap culas, orang yang zulim tetap berbuat kezuliman. Begitu. Jadi kalaupun tantangan orang musyrik, cobalah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau dia betul-betul seorang nabi. Termasuk pada kita hari ini mungkin ada. Coba sejahterakanlah orang-orang yang mengaku muslim. Baru saya mau masuk Islam. Belum tentu di dunia ini. Sudah ada Al-Quran, hidayah, pengajian di mana-mana, dari mulai tingkat RT sampai secara nasional. Para mubalik di berbagai macam media. Sampai orang maksiat saja. Orang berbuat kemungkaran. Nah, karena bukan ada atau tidak ada. Makanya disebutkan oleh Ibnu Katsir. Fa innal hidayah wal idlal laisa manutun bidzalika wala adami. Adanya hidayah dan penyesatan tiada kaitannya dengan keberadaan dan ketiadaan. Coba kalau kita orang beriman. Idza tuliyat alaihi ayatu zadathum iman. Kalau orang beriman dibacakan ayat Quran, disampaikan, oh ini ayat tentang azab. Ini ayat tentang kenikmatan di surga. Bagi orang beriman, hatinya akan terenyuh. Betul, benar ya Allah. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ngapain? Mesti pergi ke dunia yang tidak pernah dialami. Kan begitu. Nah itu ya. Jadi hidayah dan kesesatan itu bukan karena atau tidak adanya ketiadaan apa yang dimintakan oleh mereka. Ya, itu. Saya mau melaksanakan ibadah sholat kalau begini. Ketika ada itu belum tentu. Karena itu muncul dari kapasitas dirinya pribadi. Nah, demikian juga dalam surat Yunus ayat 96 sampai 97. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'min. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhan tidaklah akan beriman. Makanya dalam surat Al-Baqarah, sawaun 'alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, baik kamu memberi peringatan kepada mereka ataupun tidak memberi peringatan. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Gitu. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Bagi orang yang tidak mau beriman tidak beriman. Jadi semua perangkat kehidupan ini tidak jadi hidayah buat mereka. Karena mereka tidak menggunakan akal pikiran. Jangan salah, hadirin rahimakumullah. Sekarang itu gerakan-gerakan anti Tuhan, gerakan-gerakan anti agama itu luar biasa masih. Begitu. Orang yang berpindah agama itu luar biasa banyak. Jadi pindah agama itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup begitu. Karena satu dan lain motivasi. Makanya ini perlu oleh kita diantisipasi sedemikian rupa. Ya. Demikian juga dalam surat Al-An'am ayat 111. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasanna ilaihim kulla syai'in qubula maka nuliyuminu illa ayyasha Allah walakin aktsarahum yajhalun. Sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka. Jadi kepada kita ini diturunkan malaikat, orang-orang yang telah mati berbicara, yang sudah mendahului kita di alam kubur mereka berbicara. Kemudian kami kumpulkan pula segala sesuatu di hadapan mereka. Fir'aun dikumpulkan. Mengapa Fir'aun bisa tenggelam? Semua Haman, Korun, orang-orang terdahulu didatangkan sekarang untuk mempengaruhi orang-orang yang musyrik, orang yang kufur menjadi beriman. Apa? Maka nuliyuminu. Niscaya mereka tidak juga akan beriman. Gitu. Yang kedua, untuk pintu keimanan itu illa ayyasha Allah. Karena kehendak Allah. Walakin aktsarahum yajhalun. Yang kedua adalah menghancurkan, meniadakan kejahilan pada diri. Tingkatkan kemampuan pengetahuan kita tentang Allah, tentang alam semesta, tentang diri kita manusia. Gali itu. Supaya keimanan kita semakin mantap. Di mana kita menggalinya? Ada dalam Al-Quran. Siapa Allah, bagaimana kekuasaan Allah,
bagaimana alam semesta diciptakan oleh Allah, bagaimana kita manusia diciptakan oleh Allah. Semuanya tersedia. Nah, bagi kita orang yang beriman menjadi pelajaran. Tapi bagi orang yang tidak mau beriman tidak akan jadi pelajaran. Seandainya diazab diberikan. Nah itu. Ya makanya di ayat ke-27 itu orang kafir mengatakan mengapa tidak disertakan kepada Muhammad itu mukjizat yang juga seperti diturunkan kepada nabi-nabi lain. Katakan innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anaba. Alladzina amanu, orang yang beriman, wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman, ya hati mereka tenang itu adalah karena zikir pada Allah. Setiap di dalam sholat, di luar sholat kita berzikir. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Karena itulah yang akan menyebabkan hati kita tenang. Hati kita berada tenang dalam lingkungan lindungan Islam. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum husnu ma'ab. Bagi mereka mendapatkan kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Ya di surga. Allah nanti, ya kemudian kita di muka bumi ini juga akan mendapatkan ketenangan. Jadi yang disebut dengan ketenangan itu adalah tapi buatarkan wilayah janibil wataskunu inda zikrihi watardo bihi maulan wa nasira. Ya. Karena dengan berzikir kepada Allah, kehidupan kita akan membaik, ketenangan semata-mata karena kita berada di samping Allah. Kemudian wataskunu inda zikrihi, kita menjadi tenang karena berzikir pada Allah, watardo bihi maulan wa nasira, dan kita rela bahwa Allah lah sebagai penolong kita. Oleh sebab itulah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itulah hakikat dari ketenangan yang akan kita peroleh. Walladzina amanu wa amilus sholihat tuba lahum husnu ma'ab. Kata Abu Thalha, yaitu adalah parohun, kegembiraan, wa qurratu ainin, kesejukan hati. Ya. Begitu. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kegembiraan dan kesejukan hati. Kita bisa rasakan. Begitu. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak selamanya berupa uang finansial, tapi ketenangan, kesejukan hati, ketentraman dalam keluarga, itu adalah rezeki yang tak terhingga. Banyak duit, tapi awet rajin, keluarga tidak terurus, kemudian menyebabkan kita seperti seolah-olah dalam ancaman yang selalu mencemaskan hati kita. Gitu. Nikmama lahum, yang disebut dengan tuba lahum husnu ma'ab adalah alangkah nikmatnya apa yang mereka peroleh di dunia dan di akhirat. Atau kata Imam Qatadah, tuba itu adalah ai asobta khairon, kau telah memperoleh kebaikan. Tuba lahum husnu lahum. Artinya adalah mereka mendapatkan kebaikan setiap saat di mana saja mereka berada, wabil khusus ketika mengalami nanti di alam akhirat. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. 3 ayat ini kita selesaikan dan kita nanti lanjutkan di ayat ke-30 setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memberikan usia yang panjang kepada kita, senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kebaikan pada diri kita dan keimanan kita, sehingga Allah mencurah limpahkan kasih sayangnya kepada kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.